ada jaringan placenta atau passenger. Yang keempat itu ada fisikis dari ibu atau psikologis dari ibu. Lalu yang kelima itu ada penolong. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang power ya Bu ya. Power itu tenaga yang mendorong janin keluar dalam persalinan adalah is. Jadi ketika ibu mau besar itu kan ketika ada dorongan yang dorongan saya jadi berat. Nah itu di sini juga ada is yang kontraksi uterus ya Bu ya. Is pendahuluan atau is palsu yang sebetulnya hanya merupakan peningkatan dari kontraksi dari back dan is ya Bu ya, atau kontraksi palsu. Nah kontraksi tersendiri itu kontraksi rahim tidak berat-berat yang terjadi selama kehamilan, tetapi dapat dirasakan terutama menjelang akhir kehamilan ya Bu. Itu jadi kontraksi itu datangnya pas di akhir kehamilan aja Bu, kayak misalnya dari cerita atau jalan sesuatu itu belum gitu ya, belum ada. Lalu ada is pendahuluan atau is palsu. Peningkatan kontraksi berkondisi sifatnya itu kayak ada nyeri di bagian perut bawah ibu, terus rambutnya tidak teratur Bu, lengannya tuh, terus lengannya bisa itu pendek, enggak kayak kalau sebenarnya kan kayak is datang kan kayak lama banget ya, tapi ini tuh enggak, kalau is palsu tuh kayak sebentar aja. Terus tidak bertambah kuat dengan majunya waktu. Terus kalau di ganja itu bukan bertambah kuat, malah berkurang gitu kan. Kalau is palsu sebenarnya kan kayak dibawa jalan-jalan tuh tambah kuat ya Bu panasnya. Tapi kalau misalnya yang palsu itu kalau dibawa jalan-jalan tuh malah berkurang gitu. Lalu tidak ada pengaruh pada pendangkalan atau pembukaan cervix. Lalu ada yang persalinan ya Bu ya. Is yang datangnya berulang-ulang yang menimbulkan pembukaan pada cervix. Itu sifatnya ada nyeri melingkar pada punggung memancar ke perut bagian depan. Nah jadi kayak sakitnya tuh dari pinggang bagian belakang lalu sampai ke perut, seperti itu kemelingkar gitu loh, sakitnya ke bulat. Terus teratur. Lalu makin lama itu isnya itu makin pendek gitu. Lalu kalau dibawa jalan-jalan itu semakin sakit gitu kan. Kalau yang tadi kan semakin berkurang ya Bu ya. Kalau untuk isnya itu persalinan itu jadi dibawa jalan itu semakin kuat. Terus mempunyai pengaruh pada pendangkalan dan pembukaan. Lalu ada aktivitas uterus atau endometrium ya Bu ya. Pada kehamilan menjelang 7 bulan dapat diaba adanya kontraksi pada rahim. Lalu kemudian bertambah lebih kuat dan lebih sering pada kehamilan di atas 30 minggu. Dan akan lebih efektif, kuat dan lebih lama pada kala pengeluaran. Lalu ada perubahan genetis ya Bu ya. Yang pertama itu ada uterus dan cervix. Nah pada uterus dan cervix itu teraba luas dan padat, lalu tekanan di prostatis air ketuban, lalu ada tekanan intrauterine naik. Kalau misalnya dulunya itu ada terasa nyeri karena iskemia dan kontraksi ini. Lalu yang kedua itu peningkatan nadi dan tekanan darah. Kalau di keluhan hispadianya itu ada pertukaran oksigen dan saturasi uteroplasenta berkurang, maka timbul hipoksia janin, dan kedua itu ada asfiksia. Lalu ada pembagian dan sifat-sifat juga ya Bu ya. Itu ada is pendahuluan, is pembukaan, is pengeluaran, is pelepasan plasenta, dan juga ada is pengering. Dan juga ada selanjutnya itu ada passage ya Bu ya, atau jalan lahir. Passage bagian jalan lahir itu kayak bagian yang keras, yang bagian kerasnya itu kayak tulang-tulang panggul gitu yang di bawah. Terus bagian yang lunaknya itu ada uterus, otot dasar, panggul, dan perineum. Di sini ada jalan lahir ya Bu ya untuk tulang panggul. Nah untuk tulang panggul itu ibu bisa dilihat ya Bu ya, contohnya itu seperti ini ya. Nanti dibaca saja ya Bu ya oleh ibu. Lalu ada jalan lahir keras atau tulang panggul ya Bu. Tulang panggul itu ada ruang panggul atau pelvic cavity. Lalu bidang panggul, stasiun pintu panggul, kurang-kurang panggul, ya itu pokoknya ya Bu ya. Lalu juga ada pelvis ya Bu. Untuk pelvis itu ibu bisa dilihat ya Bu ya. Ini untuk gambarnya seperti ini. Ini untuk yang normal ya Bu ya. Untuk yang persalinan gitu ya. Yang bagus itu seperti ini. Nah ini juga ada ukuran panggul. Untuk ukuran panggul itu yang bagusnya seperti ini Bu, ketika kita mau bersalin. Nah lebarnya itu seperti ini ya. Kalau misalnya lebih dari ini atau lebih kecil dari ini itu nggak bisa Bu, kayak nggak normal gitu loh, lebih kecil panggulnya itu. Lalu ada jenis-jenis bentuk panggul juga ini ya Bu ya, seperti ini Ibu bisa dilihat. Lalu ada jalan lahir lunak tadi ya Bu, ada di perineum ibu. Nah
ini tuh kan kemaluan ibu ya Bu ya. Nah ini tuh bagian yang lunaknya tuh seperti ini Bu, ada perineum, terus juga ada anus ya Bu ya, terus ini ada rahim seperti itu. Lalu ada uterus, terus juga ada organ dasar panggul, lalu ada cervix uteri. Cervix uteri bisa dilihat ya Bu ya, gambarnya seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang passenger ya Bu, atau jalan lahir. Itu passenger di dalamnya itu ada janin, ada plasenta, dan juga ada ketuban. Untuk janin itu bagian yang paling besar dan keras dari janin adalah janin kepala ya Bu ya. Nah untuk kepala yang normal itu kehamilan itu kepalanya itu di bagian di bawah Bu, kayak atas kepala begitu ya. Kalau misalnya kepalanya di atas itu tuh nggak normal ya, seperti itu. Lalu untuk buat kepala janin itu ya normalnya pada usia 1 tahun itu 43 cm sampai ke 45 ya Bu ya. Lalu ada kalau ukurannya itu 30 sampai 35. Lalu ada ruang tekuk janin seperti itu. Dan juga posisi jadi dalam rahim itu ya Bu ya. Ya normalnya seperti ini nih sikap jadinya. Jadi kepalanya itu ada di bagian bawah, terus bagian bokongnya itu yang di atas, itu normalnya ya Bu ya. Lalu yang untuk placenta itu normalnya itu diameternya 15-20, terus tebalnya 2-3, beratnya 500-600. Dan untuk air ketuban itu seperti ini ya Bu ya. Nah untuk fisik atau psikologi itu meliputi berikut ya Bu, melibatkan psikologis ibu, emosi dan persiapan intelektual, lalu pengalaman melahirkan bayi sebelumnya, terus kebiasaan adat, dukungan dari orang tua terdekat pada kehidupan ibu, dan juga ada penolong ya Bu. Untuk penolong itu kalau penolong itu diwajibkan ya Bu, atau kayak harus usahakan gitu si bapaknya tuh, misalnya ibu mau bapak nih pendampingnya. Nah itu penolongnya itu kayak ibu tuh harus sudah tentuin dari awal, misalnya kayak mau sama dokter atau mau sama bidan, seperti itu Bu untuk pertolongannya. Mungkin segitu saja tuh Bu dari penjelasan dari saya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Apakah ibu mengerti Bu penjelasan dari saya? Baik ya, ibu sudah mengerti. Kalau begitu saya cukupkan ya Bu ya. Jika ibu ada pertanyaan atau apapun, nanti ibu bisa telepon saya atau chat saya